Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqsad malun bi sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami' Khairul Ummah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, para tokoh masyarakat, para satid, para hujaj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu tidak bosan-bosannya membaca tahmid alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Segala puja puji milik Allah yang memiliki kerajaan dunia dan akhirat, yang menguasai dunia dan akhirat. Dialah Allah yang mengatur alam beserta isinya, kepunyaan Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Surga kepunyaan Allah, neraka kepunyaan Allah. Begitupun kenyamanan, kedamaian, ketentraman yang ada di muka bumi ini semua dalam pengawasan Allah. Begitupun sebaliknya, apapun yang terjadi di muka bumi ini biiznillah, atas izin Allah. Termasuk diri kita sebagai manusia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam, setengah jam, ya, bahkan 1 menit ke depan, ya, 1 detik ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Kita bisa bernapas alhamdulillah, dan kita manfaatkan nikmat ini di dalam ketaatan kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan kita mempergunakan semua anugerah Allah ini di dalam kebaikan, semoga hidup kita memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat dari beliau, dan kita pun minta kepada Allah supaya diberikan kemampuan, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya kita dapat pertolongan dari Allah untuk mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, situasi apapun. Tetap kita hatinya terus ingat kepada Allah,
agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Semoga kita dijaga oleh Allah mata kita, pendengaran kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, terutama kolbu kita, hati kita. Semoga tetap dijaga oleh Allah imannya. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku atas agama Engkau, wa ala ta'atik, begitupun supaya diberikan kemampuan dan kemauan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa syukrika, dan kita pun terus minta sama Allah pertolongan supaya diberikan kemampuan untuk bersyukur. Sekecil apapun nikmat, kita terima dengan senang hati. Alhamdulillah ala kulli hal, berterima kasih kepada Allah atas nikmat kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita masih berkumpul dengan keluarga, masih bisa melihat pasangan kita, masih bisa melihat anak-anak kita, masih bisa melihat keluarga kita, tetangga-tetangga kita, sahabat kita, jamaah kita. Maka mudah-mudahan dengan terus mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, lalu kita pergunakan untuk di jalan Allah, maka di situ kita termasuk orang yang memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadatik, dan minta kepada Allah supaya kita selalu dibimbing untuk mampu melakukan kebaikan, bahkan lebih baik. Karena di antara tanda seseorang itu diterima amal ibadahnya di sisi Allah, di antaranya adalah dia senantiasa ingin terus memperbaiki amal ibadahnya di hadapan Allah, menjaga amal ibadahnya di hadapan Allah, mengistiqomahkan kebaikannya terus, bahkan ingin ditingkatkan lagi kebaikannya, lebih baik lagi. Itulah tanda orang yang berhasil, baik dalam Ramadannya, baik ketika dia melakukan ibadah yang lainnya. Di antaranya adalah zakatnya, ketika zakat itu diberkahi oleh Allah pada harta kita. Di antaranya ketika dia memperoleh hartanya, dia pun tidak pernah sungkan ataupun berat untuk mentasarufkan hartanya di jalan Allah. Itu di antaranya harta yang diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda seorang haji umrohnya mabrur adalah bagaimana pasca haji, pasca umroh, dia senantiasa menjaga nilai-nilai kebaikan yang pernah dia amalkan semasa ada di Mekah, di Madinah. Dia jaga berjamaahnya, dia jaga itu qiraah Qur'annya, dia jaga itu zikirnya, dia jaga itu ya, terus mendawamkan doanya. Maka amalan-amalan soleh yang istiqomah inilah yang menjadikan asbab kita dipelihara oleh Allah, zahiran au batinan, lahir dan batin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah di penghujung bulan Zulqaidah, yang sebentar lagi kita akan masuki bulan Zulhijjah. Zulqaidah maknanya adalah menunggu. Jadi memang tradisi orang Mekah di saat bulan Zulqaidah, dia fokus untuk berkhidmat, melayani saudara-saudaranya yang datang dari penjuru bumi untuk melakukan ibadah haji. Maka saudara-saudara kita yang ada di Mekah pun ikut berkhidmat untuk melayani, membantu saudara-saudara ikhwannya yang sedang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Zulqaidah itu jamaah rahimakumullah adalah bulan Ashhurun ya ma'lumat,
Bulan yang mana di situ ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji bagi umat Islam. Bahkan Zulqaidah adalah bulan yang mulia, arba'atun hurum. Bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam tidak boleh melakukan kezaliman. Tidak diperkenankan untuk berperang. Karena bulan yang istimewa. Maka di bulan itu umat Nabi Muhammad senantiasa terus untuk bisa meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Zulqaidah juga adalah bulan yang mana di situ diapit oleh 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di bulan Syawal kita menikmati Idul Fitri, di bulan Zulhijjah kita menikmati Idul Adha. Kalau Idul Fitri, jamaah rahimakumullah, kemenangan kita umat Islam setelah kita saum 1 bulan kita menahan hawa nafsu kita, tidak makan, tidak minum di siang hari, lalu mengikuti rangkaian-rangkaian ibadah di bulan itu, dan kita alhamdulillah berjumpa dengan 1 Syawal sebagai tanda kita memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Syawal maknanya adalah meningkat. Maka orang yang saumnya baik, orang yang saumnya diterima oleh Allah, tandanya adalah meningkat. Maka kita pun alhamdulillah mengikuti rangkaian-rangkaian yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalannya waktu, selesai Syawal, jemaah rahimakumullah, bertemu dengan bulan ini. Di bulan ini pun kita terus menjaga nilai-nilai kebaikan. Bagi saudara kita alhamdulillah diberikan kemampuan, berangkatlah untuk melakukan ibadah haji. Lalu kita yang ada di tanah air, jemaah rahimakumullah, di negerinya masing-masing, tetap kita jaga amaliyah-amaliyah soleh. Kalau saudara kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan undangan dari Allah di tempat yang luar biasa, di Mekah, di Madinah, yang amal di sana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan ibadah salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Aqsa 500 kali lipat, maka berjuta-juta kebaikan yang diperoleh oleh umat Muhammad di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka kita pun di sini tetap kita jaga amaliyah soleh, dawamkan tilawah Qur'annya, dawamkan zikir dan doanya, terus hubungkan tali silaturahim, mengunjungi majelis-majelis ilmu untuk senantiasa terus menambah pengetahuan supaya kita tambah amal soleh. Karena orang semakin tahu, semakin kita paham, semakin ingin melakukan dari pengetahuan kita, semakin kita ingin terus meningkatkan amal-amal soleh, sehingga kita lebih baik lagi, lebih banyak lagi memperoleh daripada balasan kebaikan-kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita memasuki di bulan Zulhijjah, dari mulai tanggal 1, maka tentunya jamaah rahimakumullah, hidupkan zikir di tanggal 1 Zulhijjah dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Atau boleh kita sempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca dari tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Zulhijjah, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada suatu riwayat, barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, orang yang membaca zikir tadi akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah, memasuki nanti di hari tarwiyah di tanggal 8 di bulan Zulhijjah, maka dianjurkan oleh Rasulullah, kalau saudara kita di Mekah melakukan rangkaian ibadah haji, bersiap-siap tanggal 8 itu,
kumpul di Arafah, akan melakukan ibadah wukuf di tanggal 9. Maka kita pun saudara-saudara seiman, di samping kita menjaga amalia sunnah dari Nabi Muhammad, sembari kita mengiringi doa buat saudara kita yang ada di Mekah, yang sedang fokus melakukan ibadah haji. Mereka butuh juga doa dari kita, keluarganya, karena ibadah haji adalah ibadah fisik, hadirin. Ibadah fisik, ibadah haji itu. Makanya ya, yang bagus kalau bisa, kalau kita alhamdulillah ada rezeki, jangan kita tunda-tunda. Mumpung kita masih ada kekuatan, ada kesehatan, ya. Maka jemaah rahimakumullah, beda Pak di saat kita ibadah dalam kondisi fisik kita ini lemah. Ya. Itu beda dengan di saat kita fisiknya dalam kondisi baik, prima. Nah, ibadah haji itu butuh daripada ya fisik. Karena ibadah haji itu menyangkut 3 dimensi ibadah, nilai ibadah. Ada dimensi jasadiyah, ruhiyah, maliyah. Maka syarat bagaimana seseorang ini berangkat ibadah haji dan umroh, itu diantaranya adalah istitoah. Dia mampu dari materinya, mampu dari pengetahuannya, mampu ya dari fisik, mampu juga dari keamanan. Makanya kenapa di saat musim Covid ya pemerintah Saudi ya melarang, mengistirahatkan dulu, jangan ada yang masuk ke sana karena tidak aman. Maka istitoah di situ juga maknanya adalah aman dalam perjalanan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat saudara kita kumpul datang pada hari tarwiyah di tanggal 8, kita di sini saum sunnah tanggal 8. Lalu tanggal 9 juga sama, kita puasa sunnah saum Arafah yang pahalanya seperti orang yang beribadah 2 tahun. Allah berikan balasan bagi orang yang puasa saat itu 2 hari di tarwiyah di Arafah. Kalau seandainya kita tidak dapat di hari tarwiyah, boleh kita ambil di Arafahnya saja, karena itu sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan berdoalah pada hari itu, di saat saudara-saudara kita jutaan umat Nabi Muhammad pada hari itu sedang banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ada di padang Arafah itu ketika berdoa, doanya dikabul oleh Allah. Maka kita pun bersamaan pada hari itu pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang ingin dihadirkan oleh Allah ke Mekah, ke Madinah untuk menyempurnakan rukun Islam, silakan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya doanya kita orang yang beriman adalah silahul mukminin, senjata buat kita. Tidak ada yang mustahil. Allah akan mampukan seorang yang memang secara materi mungkin tidak mampu, tapi ketika dia ada kesungguhan dan yakin betul bahwa sesungguhnya Allah Maha Murah, Allah Maha Mampu, dan memampukan hambanya untuk bisa hadir ke sana. Karena memang hadirin, orang ibadah haji itu tidak harus orang kaya. Tidak sedikit ceritanya orang berangkat ibadah haji jamaah rahimakumullah, orang-orang yang memang ekonominya sangat sederhana, bahkan sangat pas-pasan. Tahun ini jamaah rahimakumullah, menurut berita saya lihat itu di TV, ada di Jawa Timur ya, di Madura itu ada orang yang paling miskin Pak di kampung itu. Dia hanya kuli ya kuli serabutan lah. Kalau ada rezeki dia tabung, niat bismillah, ya Allah saya pengen jadi tamumu ya Allah, pengen menyempurnakan rukun Islam, saya pengen sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, saya pengen tawaf di sana, pengen sa'i di sana, pengen wukuf di sana, ya pengen bermalam di Muzdalifah, pengen lempar zumroh. Ya, begitupun kerinduan ingin bagaimana melihat di situ ada Jabal Nur, ada Gua Hiro. Ya, kalau di Madinah ada
Gunung Uhud, Jabal Uhud. Maka silakan di hari Arafah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meluapkan kerinduannya ingin menjadi tamu Allah. Allahumma ballighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah. Ya Allah, sampaikan aku untuk bisa hadir di Mekah, Madinah, dan bisa wukuf di Arafah. Warzuqna ya Allah, kasih aku rezeki. Wa anta khairur razikin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Bisa Pak diberangkatin tuh orang yang paling miskin padahal di sana. Ketika diwawancarai, Bapak bisa berangkat ibadah haji ke sana karena saya niat yang kuat. Yang kedua, sedikit demi sedikit saya nabung. Dapat rezeki 10.000 saya tabungin, 20.000 saya kumpulin, sampai alhamdulillah ketika beberapa tahun saya buka cukup untuk mendaftar haji. Dan ternyata jemaah rahimakumullah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang niat kuat di dalam kebaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Adapun orang yang bersungguh-sungguh ada di jalan kami, kata Allah, dia ingin memperoleh ridhonya Allah, berharap rahmat, kebaikan dari Allah, pertolongan dari Allah, lanahdiyanahum subulana, maka pasti kata Allah akan kami berikan, kami buka jalan-jalan kemudahan buat hambaku. Maka alhamdulillah hadirin bisa daftar haji tahun 2024 ini. Itu orang yang paling miskin di kampung itu Pak, rumahnya juga subhanallah paling jelek, paling gak layak hadirin di situ. Ya kategori fakir miskin, tapi bisa berangkat ke sana. Karena tadi sesungguhnya orang yang datang menjadi tamu Allah bukan karena banyaknya harta benda, bukan karena dia mampu, tapi dia dimampukan oleh Allah hadir ke sana hadirin. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka la labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata laka, begitupun segala nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berkunjung ke Mekah Madinah, kalimat talbiyah inilah terus dikumandangkan. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mengambil mikot jemaah rahimakumullah ketika sudah di Jeddah, niat umrah jemaah rahimakumullah, memakai kain ihram 2 helai. Bismillah, Allahumma umraka ya Allah, labaik Allahumma umraka, ya Allah saya umrah karenamu ya Allah. Maka berjalan jemaah rahimakumullah sampai di Masjidil Haram, melakukan tawaf 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Maka ratusan ribuan orang di sana sedang melakukan ibadah tawaf, yang mana tawaf ini nilainya sama dengan melakukan ibadah salat di hadapan Allah, dinilai berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil membaca zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 7 kali putaran jemaah rahimakumullah. Syukur-syukur kita bisa berada di Hijr Ismail, bisa masuk di dalamnya, melakukan sholat di sana, lalu dibawa talang mas jemaah rahimakumullah. Di pancoran itu talang mas, kita munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah tempat yang mustajab di hadapan Allah. Syukur-syukur bisa memeluk Ka'bah hadirin jemaah rahimakumullah. Alangkah bahagianya di saat kita haji umroh dan kita bayangkan di tempat yang mustajab ini, di belakang kita ada orang tua kita, mertua kita, mantu-mantu kita, ya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, berdoa di tempat yang mustajab jemaah rahimakumullah. Lalu selesai itu melakukan ibadah tawaf, disunahkan sholat 2 rakaat setelah tawaf jemaah rahimakumullah. Lalu sempurnakan rangkaian ibadah umrohnya, sa'i dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah,
7 kali jamaah rahimakumullah, baru selesai itu kita tahallul, selesailah umrohnya. Jamaah rahimakumullah, begitupun orang yang ibadah haji nanti tinggal menunggu di tanggal 9 Zulhijjahnya. Karena orang yang melakukan ibadah haji dari penjuru dunia ini, di muka bumi ini, ketika sudah ada di Mekah, dia wajib di tanggal 9 Zulhijjah itu kumpul di padang Arafah, wukuf di situ, karena merupakan keharusan bagi orang yang melakukan ibadah haji sekalipun dia dalam kondisi sakit. Melakukan sholat zuhur lalu mendengarkan khutbah. Jamaah rahimakumullah, selesai itu kita menunggu jamaah rahimakumullah di tanggal 9 di bawah tenda yang hanya beberapa jengkal itu tendanya, di tempat yang sangat sederhana. Kumpullah di sana jamaah rahimakumullah wukuf dengan saudara-saudara kita yang beda status sosialnya. Ada kalangan pejabat, ada rakyat biasa, ada orang alim, ada orang awam, kumpul di sana bersama-sama bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memakai kain yang sama, di tempat yang sama, menghadap Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala, bertujuan yang sama, memenuhi undangan Allah, berharap hajinya diterima oleh Allah, berharap umrohnya diterima oleh Allah. Karena sesungguhnya tadi perjuangan kita orang melakukan ibadah haji dan umroh butuh fisik tadi hadirin. Bisa bayangin, tawaf aja kurang lebih 1 jam, sa'i jamaah rahimahullah kurang lebih 1 jam lebih kadang-kala. Belum lagi nanti di wukuf di Arafah jamaah rahimakumullah, itu seharian penuh, apalagi berangkatnya di hari tarwiyah itu 2 hari. Habis wukuf jamaah rahimakumullah, ba'da asar bersama-sama itu menuju yang namanya Muzdalifah. Di halaman yang begitu luas jamaah rahimakumullah, terlihat hanya kain putih. Ribuan jutaan manusia di sana. Ada yang di bawah, ada yang ada di pegunungan jamaah rahimakumullah, di atas bukit. Kelihatan putih semua, kecil kita ini. Bukan siapa-siapa hadirin. Orang tidak kenal kita siapa, sekalipun dia punya jabatan atau mungkin orang yang paling kaya raya, orang yang terkenal sekalipun di sana sama hadirin. Sama, dengan pakaian yang sama, di tempat yang sama. Di situ banyak berzikir kepada Allah, muhasabah, evaluasi. Hanya air mata yang terus berlinang, subhanallah. Tidak ada sedikit pun kecuali lisan banyak memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, ternyata aku sudah melakukan ibadah yang kau fardukan. Hari ini sudah wukuf ya Allah, malam ini saya bermalam di Muzdalifah sambil mencari batu jamaah rahimakumullah untuk lempar jumroh pada malam itu. Jamaah rahimakumullah, kurang lebih dari wukuf itu antara 1 jam 2 jam ke Muzdalifah. Di situ kumpul dari sholat maghrib menunggu sampai sholat isya. Setelah sholat isya mencari batu jamaah rahimakumullah, istirahat beberapa jam, tinggal nunggu nanti jam 12 malam. Sedikit istirahat hadirin di sana. Jam 12 lewat 5 atau 10 menit baru kita bergegas menuju ke Mina hadirin. Sesampainya di Mina kurang lebih 1 jam 2 jam, antara jam 2 kita tahajud dulu jamaah rahimakumullah. Selesai tahajud kita berangkat itu lempar jumroh. 1 jam 2 jam kita berangkat 3 kilo 4 kilo hadirin dari maktab. Ribuan manusia pada malam itu hadirin, semua kumpul menuju tempat yang sama untuk lempar jumroh. Allahu Akbar, suara begitu ya luar biasa, menyentuh hati. Semua bertalbiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jamaah rahimakumullah, bergegas itu berjalan menuju tempat untuk lempar jumroh. Selesai lempar jumroh jamaah rahimakumullah, kita pun pulang kembali dari arah yang berbeda. Sebelah sini orang pada berangkat, sebelah sini pun kita pulang jamaah rahimakumullah. Sesampai di maktab kurang lebih jam 4:30 kita pun sholat subuh.
Habis sholat subuh berjamaah baru istirahat hadirin. Istirahat di situ pun alhamdulillah kita lakukan aktivitas kegiatan dengan saudara-saudara kita di sana. Ada yang baca Al-Quran. Kalau udah biasa hadirin sebelum berangkat ke sana kita udah latihan dulu. Latihan terus mujahadah kita supaya nanti terbiasa di sana. Biasain kita baca Quran sebelum ke sana supaya nanti ketika di sana kebiasaan itu kita bawa. Biasain kita berbagi dengan orang lain. Subhanallah jamaah rahimakumullah, ternyata betul di Mekah Madinah itu tergantung ya seseorang itu kebiasaannya apa di tanah air masing-masing, dan di sana betul dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memang kebiasaannya sholat berjamaah apa? Allahu Akbar, benar-benar disiplin waktu. Dia jam 2 jam 3 udah bangun, di saat orang masih pada tidur, teman-temannya tidur, kita sudah mujahadah di hadapan Allah. Mau kapan lagi? Ini tempat mustajab di hadapan Allah. Dia habiskan itu malamnya sholat ya, tasbihnya, sholat taubatnya, hajatnya, tahajudnya, witirnya. Selesai itu dia baca Quran, ya rahimakumullah. Dia banyak menangis di hadapan Allah karena membayangkan luar biasa anugerah yang Allah berikan. Kita termasuk dari sekian juta manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang istimewa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hari kita di Mina untuk melakukan ibadah jumrah. Selesai itu baru kembali lagi ke Masjidil Haram melakukan tawaf, baru sa'i, baru tahalul. Selesai rangkaian ibadah haji jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju, yang namanya haji ini adalah waktunya ditetapkan oleh Allah, tidak setiap bulan. Kalau umroh itu boleh nanti di luar bulan Zulhijjah, silakan. Dari mulai Muharram sampai Syawal sampai Ramadan. Tapi nanti kalau mau haji adanya di bulan Zulhijjah tanggal 9. Al-Hajju Arafah. Haji itu adanya di tanggal 9 pada hari Arafah. Asyhurum ma'lumat, yang waktunya harinya ditetapkan nama Allah. Jadi nggak semau kita Pak, orang ibadah haji tuh nggak bisa dibohongin hadirin. Orang mau ibadah haji jamaah rahimakumullah ya, nggak berangkat ke Mekah ya, mampir di Tanah Abang ya kan, 40 hari hadirin ya, di hotel di situ. Ntar mau pulang 3 hari lagi beli tuh di pasar Tanah Abang, sama juga hadirin di sana ya. Tuh ada korma, ada kismis, ada kacang, ada tasbih, ada sejadah, sorban, apa aja ada hadirin. Ya orang pada pulang, ya rahimakumullah, dia ikut pulang. Ya. Giliran sampai di rumah jamaah rahimakumullah, kalau orang haji mah bisa cerita itu pengalamannya, pasti bakal ditanya tuh sama tetangga-tetangga. Lah orang yang nggak kesana mah apa nggak bisa nerangin. Orang dari Tanah Abang, 40 hari, emang disangkanya sama. Cuman hanya cari gelar doang haji. Jemaah rahimakumullah, beda orang yang sudah sampai di Mekah di Madinah. Allahu Akbar. Nanti bisa kita jelaskan ke sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, bagaimana Pak Haji. Ini kalau sudah berangkat di bulan Zulhijjah boleh dipanggil haji, boleh. Karena udah hajinya haji besar nih. Kalau umroh haji kecil. Begitu kalau orang manggil ke kita nih belum haji, ya itu doa. Orang gampang sekarang Pak, mau dipanggil haji gampang, berangkat aja ke pasar Pak. Emang pasar Pondok Timur udah pada panggil haji, apalagi pakai kopiah haji. Pak Haji mampir Pak Haji, pilih Pak Haji. Gitu ya. Ya rahimakumullah, itu doa nggak apa-apa. Ya. Tapi yang sejatinya orang yang berhak mendapatkan gelar haji, orang yang sudah benar-benar wukuf di Arafah. Jadi boleh nanti bikin kartu nama ditulis H ya. Cuman udah 1 aja Pak, jangan mentang-mentang haji 3 kali. Hahaha. Ya. Jadi haji itu hanya simbol, apa namanya, nama doang, simbol. Bahwa kita alhamdulillah sudah menjadi tamu Allah. Orang manggil haji orang lain itu boleh. Kalau kita udah haji, enggak pun jangan marah. Ya, jangan tersinggung itu. Udah mentang-mentang haji dipanggil namanya Pak Yono. Enggak nengok hadirin. Giliran Pak Haji Yono baru nengok.
Ya kira dipanggil Pak Yono doang, Pak. Udah haji dia nggak nengok. Dia bilang, emang manggil Yono doang kan saya udah haji. Oh gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, panggilan haji itu orang yang benar-benar sudah wukuf di Arafah. Nanti di tanggal 10-nya jamaah rahimakumullah, kita nih yang ada di luar daripada Mekah, Madinah, kalau mau kurban di sana pun juga bisa. Di Mekah mau korban, bahkan ada keterangan karena sholat di sana 100.000 kali lipat gitu kan. Gimana katanya afdolnya korban di Mekah? Ya bagus aja, ya boleh korban di Mekah, boleh di tanah air apalagi. Ya kalau memang membutuhkan, tanah air lebih butuh. Oh di sana kan banyak ya rahimakumullah. Tapi kita di tanah air ya rahimakumullah, yang namanya orang nitip sapi Pak di masjid, di musola, apalagi di perkampungan itu jarang Pak. Di kampung-kampung boro-boro sapi harganya kan 30 juta. 7 orang kolektifan, ya masih dalam kondisi sangat berat bagi mereka hadirin. Kalau kita di perumahan dapat penghasilan yang alhamdulillah gitu kan, tetap tiap bulan kita ada pendapatan, kita bisa tuh kolektifan 7 orang yang rahimakumullah. Jadi korban itu ini perintah dari Allah, dan perintahnya ini terus istimror, berkesinambungan. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurban. Apa keutamaan orang yang berkurban? Satu, orang yang berkorban itu ada amalan yang disukai oleh Allah. Jadi orang yang berkorban itu adalah amaliyah yang disukai sama Allah. Jadi kalau kita ingin dicintai sama Allah, berkorbanlah di jalan Allah. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi Khalilullah, kekasih Allah, maka jamaah rahimakumullah itu hartanya ditasarufkan di jalan Allah. Nabi Ibrahim setiap di bulan Zulhijjah itu Nabi Ibrahim berkorban 300 ekor unta Pak. Tuh, 300 ekor unta, 1000 kambing. Itu Nabi Ibrahim tiap tahun Pak. Dan itu kata Nabi Ibrahim, aku tidak pernah berkurang hartanya. Bapak bisa rasakan, nanti kalau sudah tiap tahun berkurban di jalan Allah, itu nanti jalannya ada aja Pak. Jalannya ya kaliganya aja bisa nabung, bisa ngumpulin, di hari hanya bisa beli kambing. Bapak rasakan, dan itu tiap tahun usahakan. Niatkan kita, ya Allah saya korban untuk saya. Kalau memang alhamdulillah rezekinya banyak, bisa punya 30 juta, ya kan, satu sapi, berarti anak kita ayo kita libatkan. Nah, niat buat saya, buat istri, buat anak, buat orang tua. Lalu gimana orang tua kita sudah nggak ada? Bismillah, korban atas nama orang tua kita yang udah nggak ada, almarhum, almarhumah, boleh. Jadi jamaah rahimakumullah, maka hewan yang dikorbankan adalah kambing, ya kan, sapi, kerbau, unta. Nah, itu jadi yang berkaki 4 dalam ilmu fikih. Terus gimana kalau ayam? Ya boleh nggak? Hadirin jamaah rahimakumullah, saking pengennya korban jamaah rahimakumullah, Bapak berangkat ke pasar beli 20 ayam. 20 ayam diiketin Pak biar kakinya 4. Ya, jamaah rahimakumullah. Nah kalau ayam ini udah nggak masuk kategori Pak, nggak masuk. Tapi apakah dapat nilai pahala? Dapat, wong sedekah. Tapi berbentuk matang hadirin. Mohon maaf ya, jangan dikumpulin ayam di situ dikumpulin 20 Pak. Iya Ustadz, mohon maaf, tolong potongin ya, niat korban. Ya itu tidak termasuk kategori gitu. Boleh dimasak buat orang yang lagi ngurusin kurban, buat makannya boleh. Jadi niatkan, ya Allah, hari ini saya untuk mendekatkan diri kepada Allah, saya ingin bersedekah, mampu saya motong daripada ayam negeri. Itu hadirin, bismillah. Dan sunahnya motong itu orang yang berkurban. Jadi Bapak jamaah rahimakumullah, nanti kalau kita nitip hewan kurban kita sendiri Pak, makanya latihan dulu sama Pak Ustadz cara memotong gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, ada doanya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, ya kan, Allahu Akbar. Nah, terus dipotong. Itu sunahnya orang yang berkurban yang memotong. Kalau enggak ya udah titipin ke Pak Ustadz.
ya Pak Ustadz nih saya nitip sapi buat keluarga saya, nitip kambing, ya saya mohon dipotongkan atas nama keluarga saya. Nanti Ustadz nyebutin buat keluarga si Fulan, Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Cuma jangan nitip doang Pak, jangan nitip doang ya, kalau bisa mah ya pengertian nama Ustadz begitu ya. Kasih duit nggak usah banyak-banyak, 5 juta ya begitu, jadi pengertian lah ya gitu buat Ustadz yang motong. Apalagi sapi butuh tenaga itu Pak, sapi butuh tenaga. Kalau bisa jamaah rahimakumullah untuk memberikan yang namanya uzroh gitu kan, artinya suatu penghargaan ke orang yang tadi motong hewan itu, kalau bisa di luar dana yang tadi itu kolektifan. Jadi yang ngumpulin dulu tuh dari 7 orang, yuk 50-an begitu, baru kita kasih di luar uang itu. Kalau untuk kurban mah tadi dapat 30, beli yang seharga itu semua habisin, yang duit tadi tuh, biar jadi hewan tadi yang maksimal harganya 30 ya 30. Kalau memang bisa ditawar ya mau rahimakumullah ya alhamdulillah, kembalikan lagi untuk tadi ya uangnya untuk kesejahteraan bersama, untuk syiar di situ, mau beli aqua dan lain sebagainya itu nggak masalah. Tapi untuk memotong itu dalam hadisnya usahakan di luar itu. Jadi jangan sampai uang korban tadi sisanya diberikan ke tukang potong, itu afdolnya. Nah kembali lagi mekanismenya kepada ya kebijakan lain-lain ya masing-masing. Ya mau rahimakumullah, nanti orang yang berkorban ini cukup nggak Pak sampai jam 7 nih Pak cerita korban Pak? Cukup ya? Bapak masih siap nggak Pak? Yang jadi masalah saya nggak siap Pak. Ya mau rahimakumullah, jadi nanti Bapak kalau sudah nitip hewan kurban di tanggal ya 9, nah, lagi puasa tuh, besoknya motong, kita udah punya duit buat beli hewan kurban, Bapak jangan motong kuku dulu, jangan motong kuku, jangan potong rambut, jangan donor darah ya. Kenapa jemaah rahimahullah? Karena kita korban. Itu kukunya jadi saksi di hadapan Allah, kuku kita nih, rambut kita jadi saksi di hadapan Allah, termasuk darah kita lah. Kalau hari terpotong nggak jadi saksi, termasuk donor darah tuh, itu buat timbangan amal soleh kita. Nah itu ya bagi yang berkorban Pak. Nah kalau yang nggak korban memotong aja, nggak ada kaitannya nanti nggak ada kaitannya. Jangan ikut-ikutan yang korban Pak. Lah Bapak nggak potong kuku? Enggak, saya mah korban nggak nyunah. Jadi yang nyunah itu orang yang berkorban di jalan Allah. Ya mau rahimakumullah, dari tanggal 10, 11, 12, 13 kebetulan tanggal 10 Yaumun Nahr kita bisa alhamdulillah korban. Belum mampu saat itu, ada rezekinya spontan Pak, di tanggal 11-nya hari tasyrik boleh kita motong hewan kurban hari tasyrik. Masih ada 2 hari lagi, tanggal 12, tanggal 13, itu paling akhir sebelum asar. Jadi sebelum asar masih ada hari yang ketiga, hari tasyrik, dan hari itu tidak boleh kita puasa, haram hukumnya. Karena kata Nabi, di hari tasyrik itu adalah hari kita umat Islam untuk menikmati tadi hari raya kita, makan-makan, minum-minum. Dan jangan lupa di hari itu banyak takbir Pak, sampai tanggal 13 terus tuh membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil ham. Jadi itu sunnah sampai tanggal 13 hari tasyrik, takbir ini. Sampai salam pun sama, sampai sholat fardu pun sama zikirnya itu, selama 3 hari. Dari tanggal 10, 11, 12, 13, setelah assalamualaikum Pak Imam langsung takbiran. Selesai takbiran boleh dilanjutin lagi dengan ya zikir kayak tadi, astagfirullahaladzim, boleh. Tapi udah cukup kata ulama, takbiran saja, selesai itu doa bareng-bareng sampai tanggal 13. Itu adanya di hari tasyrik di bulan Zulhijjah. Kalau Idul Fitri nggak usah. Kalau Idul Fitri cukup ketika khotib turun udah selesai takbirnya. Itu mah kadang-kadang Idul Fitri Pak, duhur takbiran juga, Allahu Akbar. Ya pernah tuh terjadi. Saya ingetin, mohon maaf ya Pak, ini nggak nyunah kata saya. Oh gitu Ustaz. Iya, kalau Idul Fitri itu cukup ketika khotib sudah turun dari mimbar udah selesai takbirnya. Kalau Idul Adha sampai tanggal 13.
Ya rahimakumullah, itu saja. Sebenarnya masih panjang lebar nih Pak. Keutamaan berkurban ini banyak banget. Cuman waktunya udah siang ya Pak ya. Jadi ngaji mah nggak usah lama-lama deh. Sebentar aja. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Niatin yang punya duit korban. Jangan sayang Pak, jangan sayang. Bapak nanti rasain deh. Semakin banyak kita dekat sama Allah, harta kita ditasarrufkan di jalan Allah, nanti Bapak dibuka itu rezekinya sama Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.